Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat berarti untuk channel ini. Kembali lagi kita ke meja solder teman-teman. Untuk kali ini kita akan belajar sama-sama cara membuat jultip atau lampu emergency dengan menggunakan step up ya. Di depan ini ada dua jenis step up. Yang ini tipe XL6009. Ini. Kalau yang ini tipe MT3608. Kalau untuk tipenya kadang ada yang di sini ya, seperti ini, MT3608. Untuk harganya ini berbeda ya. Nanti teman-teman bisa cek di toko online ya, kalau mau ingin beli ya. Yang mana biasanya untuk step up ini kan kita gunakan untuk biasanya kita adjust dari misalkan baterai 3,7 volt, kita adjust biasanya ke 12 volt untuk menghidupkan lampu 12 volt gitu kan. Dan sekarang umumnya ini kan tegangan DC yang keluar dari sini. Nah, pertanyaannya, apa bisa menghidupkan lampu 220 gitu kan? Kalau untuk lampu DC 12 volt pasti bisa, tapi kalau lampu 220 biasanya sih, atau belum pernah coba, kayaknya nggak bisa sih gitu kan. Sekarang kita coba demonstrasikan ya cara menghidupkan lampu 220 AC, tegangan AC, dengan menggunakan step up ya. Ini yang pertama kita coba dulu yang kecil dulu ya. Yang kecil dulu kita gunakan step up MT3608 ini ya. Di sini ada dua lampu. Lampu ini lampu Philips 3 watt, dan yang ini lampu DC ya, DC 12 volt. Ini bukan lampu AC. Sebenarnya ini sudah, yang sebelumnya ini lampu ini sudah rusak, isi dalemannya sudah saya buang, saya ganti dengan lampu DC. Ini jadi hanya covernya aja sih ini. Dan akan kita coba ya menghidupkan dua lampu ini ya. Menggunakan ini. Berikut untuk tahapannya kita akan lihat ya di video selanjutnya. Untuk cara install dari step up ini untuk bisa menghidupkan lampu AC ini seperti ini ya. Di sini ini kan ada V-in ya. Dari step up ini adalah tegangan in atau input ya dari baterai ini. Jadi plus baterai, dan ini min baterai. Kalau untuk plus baterai dan min baterai itu yang mana, ini bisa dibedakan kayak ini, ada garisnya, ini ada batas, ini adalah plus baterai. Dan yang misalkan lurus ini enggak ada apa-apanya, ini adalah min ya. Ini kelihatannya seperti ini beda ya. Nah, ini secara fisik dibedakan ya. Ini seperti ini. Yang ini bagian min, yang ini bagian plus gitu. Jadi bagian yang plus ini masuk di V-in ya. Nih. Dan untuk out ini yang ke lampu ya, ke lampu. Sekarang kita install dulu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Baterainya sudah kita solder ke step up seperti ini. Ini hanya untuk menjelaskan aja ya, saya tambahkan switch jadi supaya nggak langsung, tegangannya nggak langsung masuk di sini ya. Berikutnya tinggal kita tambahkan ke ini, ke fitting lampu ya, jadi langsung ke lampu bisa. Ini ya, lampu
seperti ini ya cara installnya ya. Jadi seperti ini. Seperti ini cara installnya nanti ya. Tapi sebelumnya kita hidupkan dulu, lalu kita tes dulu, ukur dulu tegangan outnya ini yang dari sini ini berapa gitu ya. Kita sesuaikan dulu ya. Ini kita pinggirkan dulu ya lampunya. Kita menggunakan avometer ya. Ini ya. Kita tes ukur tegangan out dari step up ini berapa ya. Kita hidupkan. Lalu kita ukur ya. Yang di sini terukur 12 volt ya. 12 volt. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan tegangan out dari step up ini yang 12 volt ini bisa nggak menghidupkan lampu 220 ya. Ini. Kita coba ya. Ini lampu 220 ya. Kita matikan dulu. Nih. Sekarang kita coba ya, hidupkan. Kita switchnya kita on ya. Oh, nggak mau ya. Jadi untuk tegangan 12 volt untuk lampu AC itu dia nggak bisa ya. Kita coba dengan lampu DC ya, DC 12 volt, DC 12 volt. Dalamannya ini ya. Sudah saya ganti dalamannya. Ini lampu DC. Jadi kita coba hidupkan dengan step up ya. Jadi tegangan baterai 3 volt, 3,7 volt, kita akan menghidupkan lampu 12 volt ya. Switchnya kita on. Oh, terang ya, bisa ya. Nah, kenapa tegangan out yang dari step up ini 12 volt tidak mampu menghidupkan lampu AC 220, sedangkan lampu DC 12 volt kok dia bisa, gitu kan? Itu jawabannya karena tegangan kerja yang dia perlukan untuk menghidupkan lampu ini belum dia dapat, gitu. Jadi dia nggak bisa hidup, gitu ya. Jadi caranya kita adjust dulu. Ini yang di sini, yang di trim portnya ini kita adjust dulu. Dari 12 volt kita coba naikkan ke 20 volt ya. Kita 20 volt. Saya adjust dulu ya, baru saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Step up-nya ini sudah saya adjust ke 20 volt. Untuk ngadjust atau setting atau apa ya, ngetrim ya. Dari trim portnya ini untuk step up MT3608 ini untuk menaikkan tegangannya, arah putarnya ini kalau kita mau putar dengan obeng, ini arah putarnya ini untuk menaikkan tegangan, dia berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan untuk menaikkan tegangan ya. Berbeda dengan yang step up tipe lain ya. Ada step up tipe lain itu untuk menaikkan tegangan dia searah jarum jam. Tapi kalau untuk yang tipe MT3608 yang ini untuk menaikkan tegangannya, dia arah putarnya dia lawan arah jarum jam seperti ini ya, untuk menaikkan tegangan. Sekarang kita ukur ya, tegangan outnya sudah betul enggak ya. Kita coba tes di 20 volt ya. Hidupkan, lalu kita ukur ya. Tegangan out 20 volt ya. 20 volt. Sekarang kita coba hidupkan
lampu ya, lampu AC dengan tegangan 20 volt bisa enggak ya. Untuk dalamannya tidak ada apa-apanya ya teman-teman, seperti ini aja, tidak ada isinya ya. Jadi kita pasangnya bagian outnya ya. Nah, kita matikan dulu switchnya, lalu kita coba hidupkan ya. Nih, tegangan 220. Untuk lampu 220 ini, untuk tegangan out 20 volt ini belum bisa ya. Coba kita trim lagi ya. Arah putarnya nih. Oh, bisa ya, sudah nyala ya teman-teman, kelihatan ya. Ini jadi tegangan yang diperlukan untuk menyalakan lampu AC yang 3 watt ini Philips ini di atas dari 20 volt, lebih dikit sudah bisa ya. Tapi masih redup sih. Berarti kalau untuk terang kemungkinan di 30 volt ya. Nah, 25 sampai 30 volt atau lebih ya. Gitu. Atau sampai batas maksimal dari step up ini ya. Tegangan outnya berapa itu sudah pasti bisa ya. Gitu. Jadi tegangan minimal itu berarti dia bisa nyala dia di kisaran 20 berapa ya, 22 lah, 22 volt sudah bisa ya. Nah, kalau tegangan tadi kan sekarang sudah tegangannya sudah naik di 22 lah gitu ya. Jangan teman-teman coba tes nyalakan dengan lampu 12 volt ya, karena tegangan outnya ini sudah tinggi ya, sudah melebihi batas dari tegangan kerja dari lampu LED DC 12 volt ya. Kalau teman-teman lakukan itu bisa mengakibatkan lampu LED yang 12 volt itu bisa rusak gitu. Jadi disesuaikan aja ya, tegangan kerja yang dia minta itu tegangan berapa kita kasih tegangan itu, jangan kasih lebih ya. Itu untuk lampu LED DC ya gitu. Supaya awet lah lampunya gitu ya. Nah, sekarang ini lampunya sudah bisa ya, sudah bisa nyala. Jadi tegangan minimal itu dia 21 volt ya. Kita coba lagi ya. Arahnya sampingnya seperti tidak silau ya. Jadi kita trim lagi ya. Nih, terang, sudah terang ya. Oke, kita matikan. Jadi kita ukur lagi ya, tegangan yang sudah terang ini tegangannya sudah berapa ya, berapa volt. ...26 volt ya, 26 volt dia sudah terang ya, lampu LED-nya ya, lampu LED 220 volt ya. Artinya tegangan DC itu bisa menghidupkan lampu AC 220 volt. Tapi kalau untuk tegangan AC jangan dipakai menghidupkan lampu DC ya, pasti bisa gitu. Tapi kalau langsung dari AC langsung ke DC itu baiknya jangan ya teman-teman, karena bisa mengakibatkan lampu LED-nya itu rusak. Kecuali ada konverternya di antara AC dengan DC, yaitu adapter ya, gitu. Berubah tegangan dari AC dia rubah ke DC. Dari DC itu dia keluarkan sesuai dengan kebutuhan lampu. Misalkan 12 volt dari AC dirubah ke DC 12 volt, pasti bisa nyala ya. Lampu AC di sini ada lampu AC merek Piolin 3 watt. Kita coba ya, bisa nggak nyala ya selain Philips ya. Nih, kita coba. Nih, kita switch on. Nggak nyala ya, mungkin tegangannya kurang. Kita coba tambah dikit ya. Oh, nggak mau juga ya. Nah, jadi
eh, kesimpulannya mungkin kita coba lagi dulu nih sebelum kita simpulkan. Ini ada inlight lampu berdriver 5 watt, kita coba ya. Nggak mau juga ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan untuk menyalakan lampu AC ini dengan menggunakan cara step up ini bisanya menggunakan lampu LED 3 watt ya. Kalau teman-teman ingin menghidupkan lampu LED yang lebih besar lagi selain 3 watt yang berdriver ya, itu kemungkinan besar dia memerlukan tegangan kerja DC itu mungkin lebih dari 30 watt ya. Mungkin bisa di 100 watt atau lebih ya, untuk bisa menyalakan lampu 5 watt yang berdriver gitu. Tapi yang untuk kali ini kita bisa demonstrasikan menggunakan ini ya, lampu 3 watt aja ya. Nih. Dan lampu 3 watt ini bisa nyala ya dengan step up atau menggunakan tegangan DC ya. Nah, tegangan DC di 22 volt sudah bisa nyala lampunya ya. Gitu. Kalau sudah terang, kalau untuk terangnya itu di 26 volt sudah bagus sih, gitu. Atau lebih ya. Gitu. Berikutnya, tadi sudah kita coba ya gunakan step up MT3608 menyalakan lampu LED AC ya, tegangan AC 220 volt merek Philips 3 watt ya. Ini lampu berdriver, lampu LED abal-abal gagal ya, nggak bisa nyala. Jadi kayaknya bisa disimpulkan hanya untuk LED berdriver ya. Ini. Tapi sudah lumayan sih itu. Maksudnya lampu emergency menggunakan step up ini cara yang tidak ribet ya. Ini. Gitu ya. Berikutnya kita coba ya tes dengan step up yang tipe XL6009 ya. Ini caranya sama seperti tadi. Sekarang kita coba tes dulu ukur tegangan outnya ini berapa ya. Gitu. Ya kita ukur ya. Ini tegangan out min, switchnya mana ya? Mana? Oh, 12 volt ya. Untuk tegangan out yang dari step up ini 12 volt. Kita coba tes nyalakan dengan LED yang 12 volt bisa nyala enggak ya? Atau yang 220 ya? Menggunakan step up yang XL nya. Kalau untuk lampu DC baiknya teman-teman jangan sampai terbalik ya. Untuk DC itu kan lampunya itu ada AC ya, ada plus ada min ya. Jadi nanti outnya yang dari out step up itu disesuaikan ya. Out yang plus ketemu dengan plus dari lampu, yang out min ketemu dengan min lampu gitu ya. Jangan sampai terbalik ya. Oke, kita coba tes ini ya. Kalau yang ini lampu ini saya tinggal main syukur pasang, sebenarnya ini sudah saya sesuaikan tuh. Jadi untuk yang bagian tengah itu, itu adalah plus gitu. Yang bagian berat ini, bagian bodi ini adalah min gitu. Jadi di sini cara pasangnya. Jadi merah ini adalah plus, merahnya tuh ketemu dengan itu ya. Ini ketemu dengan yang kecil itu ya. Kalau yang hitam atau min ini ketemu dengan bodi gitu. Nah, jadi ini plus di sini, yang min di sini gitu. Nanti cara soldernya disesuaikan aja gitu. Itu ya caranya. Jadi kita mau gonta ganti ya, nggak ada masalah sih gitu. Nah, nyala ya lampu LED yang 12 volt ya, bisa nyala ya. Nih, karena memang tegangan kerja yang dia perlukan untuk menyalakan lampunya ini ada.
12 volt ya, minimal itu di 11 volt sih sudah bisa nyala lampunya, cuma agak redup sih, tapi sudah terangnya itu di 12 volt atau lebih dikit lah gitu. Gitu ya. Sekarang kita coba nyalakan dengan LED yang tegangan AC ya, yang tegangan 220 ya, lampu rumahan ya. Bisa nyala enggak ya? Menggunakan tegangan 12 volt. Oh, enggak mau juga ya. Nih. Sekarang kita coba dulu ya. Adjust dia LED-nya ini, step up-nya ini kita adjust sampai tegangan maksimal ya. Maksimalnya berapa ya? Kita adjust dulu ya. Kalau yang tadi ini kan di 22 volt DC itu bisa nyala, kemungkinan besar ini nyala juga ya. Ya, sekarang kita coba demonstrasikan, kita adjust, kita setting atau kita trim tegangan outnya itu sampai tegangan maksimal dari step up ini ya. Tuh. Kira-kira bisa nyala nggak ini LED berdriver yang 5 watt atau yang 3 watt ya. Kita coba tes. Ya, sekarang kita adjust dulu ya. Step up ini sampai tegangan maksimal outnya ya. Ini. Step upnya ini sudah saya adjust ya. Ini. Switchnya posisi off ya. Sekarang kita coba ukur dulu ya. Plusnya dan min. Ya. Tegangannya berapa ya untuk out dari dari step up ya? 37 volt ya, DC ya. Nah, sekarang kita coba trim ya. Kalau untuk arah trimnya atau untuk menaikkan tegangan menggunakan step up XL6009 ini arah putarnya dia searah jarum jam ya, searah jarum jam untuk menaikkan tegangannya. Kita coba ya, adjust ya. Kita trim. Ini saya sudah putar terus ini, tapi dia berhenti ya di 37,12 volt ya. Saya tambahkan terus, dia nggak jalan ya. Jadi kita coba ya menggunakan tegangan out 37,11 saja ya dulu ya, 11 volt. Coba menyalakan LED yang AC ya. Ini kita coba nanti dengan LED 5 watt ya, dengan yang LED abal-abal 3 watt. Mau nyala enggak ya dengan cara ini? Sekarang kita coba dulu ya dengan LED 3 watt. Nyalakan. Oh, nyala ya, terang ya. Nih. Untuk LED berdriver 220 3 watt merek Philips ini mau nyala ya dengan step up. Ini kita coba ya dengan LED 3 watt ya, abal-abal mau nyala enggak ya. Sebenarnya wattnya kecil, tapi kita coba dulu nyala enggak ya. Oh, nggak mau nyala ya. Ini. Oke, nggak mau nyala. Yang LED yang in LED berdriver 5 watt kita coba ya. 3 watt dia bisa, 5 watt mau enggak? Kita coba. Nggak mau juga kayak ya. Oke. Jadi dengan cara ini mungkin bisa disimpulkan dia hanya bisa menyalakan LED berdriver 3 watt aja ya untuk step up ini ya, menggunakan step up lampu emergency ya. Tapi ini caranya adalah cara simpel, ini nggak ribet ya. Jadi hanya menggunakan modul step up untuk menyalakan ya. Nih. Jadi untuk skemanya yang sudah kita demonstrasikan ini seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan seandainya untuk yang skema versi full atau menggunakan modul charger,
Jadi selain step up, agar bisa ngecas lampunya, ngecas baterainya, itu kita bisa menggunakan ini ya. Ini adalah modul TP4056. Ini adalah modul charger ya, yang bisa untuk ngecas baterai yang 3,7 volt. Dan pemasangannya ini seperti ini ya, versi fullnya ini ya, untuk lampu emergency menggunakan step up ya, tapi untuk ini menggunakan lampu LED yang beriver 3 watt aja yang bisanya ya. Untuk skema fullnya seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman, versi fullnya gitu. Jadi bisa baterainya bisa dicas juga gitu. Yang ini yang kita lihat ini, yang kita demonstrasikan ini hanya untuk menjelaskan bahwa step up itu bisa menghidupkan lampu 220 atau lampu rumahan, tapi merek yang tertentu kayaknya ya. Yang sudah kita coba ini yang mau nyala ini adalah Philips 3 watt. Nih, lampu LED yang abal-abal, yang Piolin, walaupun wattnya rendah juga sama-sama 3 watt, dia nggak mau nyala gitu. Jadi yang bisanya di 3 watt aja. Dan supaya irit lampunya itu, penggunaan baterainya, kita setting aja step up ini di tegangan 25 volt sudah boleh lah gitu, sudah cukup terang. Tapi kalau pengen maksimal, dia di 30 volt gitu, terangnya bagus gitu. Oke, nah sekarang kita coba ya, tes ukur arus konsumsi dari lampu emergency menggunakan step up ya. Nih, kita coba setting dia step up ini di 26 volt ya, atau 25 atau 26. Kita coba ya, ukur arus konsumsinya berapa, irit enggak gitu ya, untuk satu baterai gitu ya. Kita adjust dulu ya step up-nya ini ya, baru kita ukur arus konsumsinya. Step up-nya ini sudah saya adjust atau sudah setting di 26 volt ya. Kita coba ukur dulu ya. Ukur switch ini ya, tegangan out dari step up ini adalah 26 volt DC ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan LED ini ya, mau nyala enggak ya. Mau nyala ya, terang ya. Berikutnya kita akan ukur arus konsumsi dari ini ya, dari step up ini ya, penggunaannya ya, untuk menyalakan lampu 220 ya. Kita akan lepas di bagian plus saja boleh ya, kita lepas. Modul step up nya ini, kabelnya yang dari plus ini sudah saya lepas ya. Nih, sekarang kita akan coba ukur arus konsumsi dari baterai 3,7 volt masuk step up, lalu menyalakan lampu LED AC merek Philips 3 watt, itu arus konsumsinya berapa, atau arus yang diambil dari baterai itu berapa gitu ya, irit atau boros gitu ya. Sekarang kita ukur ya. Untuk settingannya, selektornya ini kita arahkan di sini ya, di A ini ya, untuk ampere ya. Dan untuk yang probnya ini yang merah ini pindah di COM ya, untuk ukur arus konsumsi. Jadi kalau untuk arus tegangan pindah lagi gitu nanti ya. Ini hanya untuk ukur arus dari rangkaian itu ya. Sekarang kita coba ukur ya. Kita nyalakan switchnya, lalu hubungkan, dan kita hubungkan satelit.
Oh ternyata irit ya. Nih. Tegangan out DC dari step up 26 volt, menyalakan lampu LED AC 3 watt. Ini arus konsumsinya ini hanya 0,15 ya, bisa dibilang 0,16 lah, boleh lah gitu ya, 0,16 nih ya, 0,16. Jadi untuk arus 0,16 itu irit ya, kategori irit gitu. Jadi untuk penggunaan satu baterai itu kalau menurut saya itu bisa bertahan lama sih, bisa sekitar 5-6 jam atau lebih ya untuk satu baterai yang sudah dicas full gitu. Jadi untuk lampu emergency menggunakan step up ini arusnya yang diambil dari baterai ini ke lampu itu irit ya teman-teman. Nah, jadi ini termasuk rekomendasi lah gitu buat teman-teman yang pecinta lampu emergency yang irit baterai gitu ya teman-teman. Semoga ilmu yang sedikit ini berkah buat kita semua dan harapan saya bermanfaat ya, dan juga teman-teman bisa mempraktekkan dan berhasil juga gitu ya gitu. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.